Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Winda Agustin. Saya dari Fakultas Komunikasi dan Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan Sumpah Pemuda. Apa arti dari Sumpah Pemuda tersebut? Siapa yang menggagas Sumpah Pemuda tersebut? Kapan lahirnya Sumpah Pemuda? Dan apa isi dari Sumpah Pemuda tersebut? Nah, Sumpah Pemuda merupakan suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Lahirnya Sumpah Pemuda dimulai dari Kongres Pemuda II yang digagasi oleh PPPI, yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Kongres Pemuda II diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 yang dilakukan di Batavia atau sekarang kita sebut sebagai Jakarta, yang diketuai oleh Sugondo Ridjodjoephito. Nah, dengan demikian mulai dari saat itu hingga sekarang kita seluruh warga negara Indonesia setiap tanggal 28 Oktober kita memperingati hari lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, adapun isi dari Sumpah Pemuda tersebut ialah 1. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, sekian penjelasan dari Sumpah Pemuda dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hai, kembali lagi dengan saya Winda Agustin. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang Sumpah Pelapa. Apa itu Sumpah Pelapa? Nah, Sumpah Pelapa itu merupakan suatu pernyataan atau sumpah yang diucapkan oleh Gajah Mada pada hari upacara pengangkatannya menjadi Pati Mangkubumi Majapahit pada tahun 1258 Saka atau 1336 Masehi. Nah, kalian udah tahu belum isi dari sumpah ini? Nah, kalau belum tahu, sini saya akan beritahu. Nah, isi dari sumpah tersebut adalah berbunyi begini. Saya Gajah Mada, saya bersumpah sebelum saya menaklukkan seluruh Nusantara, mengalahkan Burung Seram, Tanjung Pura, Pahang Lumpo, Bali, Sunda, Palembang, di bawah kekuasaan Majapahit, saya tidak akan memakan buah pelapa. Nah, itulah bunyi dari sumpah tersebut. Nah, adapun tujuan Gajah Mada mengucapkan sumpah tersebut adalah sebagai ikrar kesungguhan dia untuk menyatukan Nusantara atau pulau-pulau di luar Pulau Jawa agar tunduk di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Nah, hanya itulah penjelasan tentang Sumpah Pelapa yang bisa saya paparkan. Nah, di sini kesimpulan yang bisa kita ambil atau sifat yang bisa kita contoh dari Gajah Mada adalah sifat pemberaninya, tidak mudah menyerah, dan kesetiaan dia pada tuannya. Nah, kita sebagai umat muslim kita harus setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai, kembali lagi dengan saya Winda Agustin. Di akhir video ini saya akan menceritakan cerita Ashabul Kahfi. Nah, mungkin video ini agak sedikit panjang, semoga kalian gak bosan ya. Cerita Ashabul Kahfi ini merupakan cerita sekelompok pemuda yang tertidur selama 309 tahun di dalam gua. Cerita ini diceritakan dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 9-26. Kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, dimulai dari negeri yang bernama Ephesus yang dipimpin oleh raja yang kejam dan penyembah berhala bernama Raja Dayanus. Raja ini tidak segan-segan membunuh siapapun yang menolak ajakannya untuk menyembah berhala. Hingga suatu saat ada kabar bahwa sekelompok pemuda yang menolak perintah atau ajakannya untuk menyembah berhala pun terdengar olehnya. Nah, setelah Raja Dayanus ini mendengar kabar tersebut, para pemuda ini pun menyampaikan alasan mereka untuk tidak menyembah berhala karena mereka hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Raja Dayanus ini tidak tinggal diam. Dia menawarkan hal-hal yang menggiurkan kepada para pemuda ini seperti harta dan jabatan agar pemuda ini mau menyembah berhala. Akan tetapi para pemuda ini tetap teguh pada pendiriannya. Singkat cerita, para pemuda ini meninggalkan kota tempat mereka tinggal dan bersembunyi di dalam gua untuk mempertahankan keimanan mereka, di mana gua ini bernama Gua Rajib, yang lokasinya terletak 8 km dari Amman, Yordania.
Di tengah perjalanan menuju gua, para pemuda ini bertemu dengan seekor anjing yang bernama Katmair yang mengikuti mereka. Di dalam gua tersebut pun, para pemuda ini bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus memohon perlindungan agar terhindar dari kejaran tentara Raja Dayanus. Atas izin Allah, Allah pun menutup pendengaran dan penglihatan mereka agar mereka tertidur dalam waktu yang lama. Diceritakan mereka tertidur selama 309 tahun dalam gua tersebut, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Iz'a wal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyadon. Artinya, ingatlah tak kala para pemuda-pemuda ini mencari tempat berlindung di dalam gua tersebut, lalu mereka berdoa, "Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat dari sisimu kepada kami, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami." Quran Surah Al-Kahfi ayat 10. Nah, hingga akhirnya pun Raja Dayanus ini percaya bahwa para pemuda tersebut telah meninggal di dalam gua tersebut. Hingga ratusan tahun berlalu, Allah pun membangunkan kembali para pemuda tersebut di mana negeri Apasus telah dipimpin oleh raja yang baik dan saleh. Sekian penjelasan cerita Sabul Kahfi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang menyakiti. Saya mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.